satu dua. Syukur kepada namanya yang kudus. Sambil kita menyatakan syukur kita melakukan Tangyara Kasugiran. Ini juga anak-anak kita total uluran tangan dari keluarga dalam pengembangan bakat anak-anak kita.
Syukur Tuhan untuk waktu yang Engkau karuniakan. Kami sudah menyampaikan ungkapan syukur kami, baik melalui persembahan bantuan, persembahan melalui pundi, juga dukungan-dukungan kami terhadap anak-anak kami sekolah minggu dan PPGT. Juga syukur Tuhan bahwa dalam ibadah penghabisan ini firman Tuhan sudah kami dengar. Roh Kudus kiranya memateraikan lebih jauh agar pesan-pesannya semakin sampai ke hati kami. Syukur Tuhan untuk jerih payah dari panitia pembangunan gedung gereja ini yang telah berlelah-lelah mempersembahkan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka dalam kesatuan dengan warga jemaat, juga anggota jemaat atau anak-anak warga jemaat yang ada di perantauan, dan semua donatur baik perorangan maupun pemerintah yang terlibat dalam pembangunan gedung gereja Jemaat Pure ini. Dan hasilnya kami boleh saksikan, lihat hari ini, dan itu juga lah yang membuat kami untuk boleh duduk bersama, menyatukan hati, suara, menyembah dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk majelis gereja di Jemaat Pure, pendeta, para penatua dan diaken, juga pengurus-pengurus organisasi intragerejawi dan warga jemaat secara keseluruhan. Mohon pimpinan hikmat dari Tuhan. Mohon Engkau kiranya menjawab doa-doa mereka, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan waktu yang Tuhan karuniakan di penghujung tahun ini, di masa-masa perayaan Natal, juga dalam rangka menghadapi tahun baru, tahun karunia Tuhan, tahun 2023. Sehingga peristiwa penabisan hari ini menjadi ebenezer bagi Jemaat Pure, bahwa sampai di sinilah Tuhan menolong mereka, dan selanjutnya kehidupan mereka berada dalam kendali dan kehendak Allah. Berkat Tuhan tersedia bagi mereka, dan karena itu di tahun yang akan datang mereka akan menempuh perjalanan yang lain. Itu jalan kebenaran, jalan kehendak Allah, jalan damai sejahtera, jalan kerendahan hati, jalan sukacita. Bapa di sorga, kami berdoa untuk panitia penahbisan, kiranya persembahan mereka sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Berkati pemerintah kami, Engkau memakai mereka sehingga perbedaan yang ada di tengah negara, bangsa kami, di daerah kami, dan karena itu ketika kami saling menghargai Bapa di dalam sorga, warga jemaatmu yang hari ini berhalangan hadir karena berbagai halangan. Ada yang sudah lanjut usia, mungkin ada yang berada dalam kelemahan tubuh. Hati mereka ada di sini, di tempat ini, bersama dengan warga jemaat. Topang mereka. Tuhan kiranya beracara. Persembahan kami, semuanya kami sampaikan dalam satu nama dan juru selamat kami. Amin.
Laporan dan sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Pembangunan Gedung Gereja Toraja Jemaat Pure dengan penuh kasih saya sebut namanya Bapak Yusuf Parate SH. Selamat Natal bagi kita yang merayakan dan selamat menyambut tahun baru bagi kita semua 1 Januari 2023. Terima kasih kepada Pewara yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan laporan sekaitan dengan pembangunan gedung gereja yang baru saja kita habiskan hari ini. Dasar pelaksanaan panitia untuk bekerja. Panitia pembangunan dibentuk oleh Badan Pekerja Majelis Gereja Toraja yang pada waktu itu dipimpin oleh, dengan hormat saya sebut namanya, Sulistia STH. Dengan susunan kepanitiaan, selaku panitia saya sendiri, Sekretaris Marius Sante, Bendahara Peter Tato Rutuk. Itu sudah banyak yang lapor atau promo dan kecil, dianggap kecil, sehingga Majelis Gereja bersama anggota jemaat sepakat untuk membangun gedung gereja yang baru dengan ukuran yang besar untuk bisa menampung jumlah jemaat yang semakin bertambah hingga hari ini. Juga dalam pembangunan itu yang termasuk dalam jemaat Pure, masih ada pembangunan yang tersisa sampai hari ini. Masih 2 gedung gereja, yaitu tempat kebaktian Bahtera yang sementara membangun dan juga cabang kebaktian Kalpari di Panganib. Dan saya melihat kemungkinan dalam waktu dekat juga bisa dihabiskan seperti pada hari ini. Tepuk tangan untuk jemaat Bulan. Sumber dana pelaksanaan pembangunan gereja. Yang pertama, target kepada anggota jemaat. Target itu mulai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2015, karena target ini sifatnya 2 kali setahun. Dalam 15 kali target, panitia berhasil mengumpulkan dana sebesar 447.442.000 rupiah. Sumber dana yang lain, subsidi kas jemaat sebesar 115 juta rupiah. Sumbangan keluarga berduka, artinya ini ketika ada keluarga yang berduka, memotong hewan, biasanya di atas 5, diusahakan dimasukkan dalam sumbangan ke gereja 1 untuk diwakilkan dibagi kepada pembangunan, kas, dan pos-pos yang lainnya. Itu sebesar 184.294.000. Lelang itu dalam ibadah syukuran
dan kematian sebesar 179.689.000 rupiah. Kota pembangunan itu disediakan ketika hari Minggu atau hari-hari ibadah di gereja. Ada kotak dalam gereja itu yang namanya kotak pembangunan, yang ketika dikumpul sampai bulan ini 58.821.000 rupiah. Sumbangan lewat proposal dan persembahan keluarga yang berada di luar desa Tanete, misalnya Jakarta, Makassar, Kalimantan, Papua, itu terkumpul sebanyak 540 juta rupiah, 540.275.000 rupiah. Bantuan pemerintah daerah Kabupaten Luwu ini sekali pelihara lagi gedung sewa wadah atau tempat untuk mengembangkan iman dan memelihara iman kita semua. Tak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada Tuhanku yang sejak saya menjadi panitia, saya tetap dianugerahi kesehatan sehingga pada hari ini penabisan itu bisa terlaksana. Terima kasih pula kepada rekan panitia yang hanya beberapa yang bisa membantu, dan yang saya mau sampaikan terima kasih saja kepada panitia yang membantu saya dalam pelaksanaan ini. Yang tidak membantu saya tidak akan sampaikan terima kasih. Juga terima kasih kepada majelis gereja beserta pendeta yang sering membimbing dan mengarahkan saya. Terima kasih juga kepada semua PPGT yang ketika saya berkeras berbicara, juga kepada anggota jemaat saya sering keras bicara, dan kalaupun saya tidak seperti itu barangkali pada hari ini tidak akan selesai. Mohon maaf juga itu ketika ada yang tidak berkenan. Dan semua pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk keluargaku yang hadir hari ini dari luar desa Tanete, biasa di kota perantau, terima kasih banyak atas segala sumbangsinya. Kena tanya kamu keluarga itu saja kerana bude itu sumbangan tama, yo may sabihan na doon din Tanete dipakai pula. Secara negara lebih banyak mengikut ucapan terima kasih. Saya selaku panitia dengan saya memohon dengan sangat kepada semua pihak, termasuk jemaat yang ada di sini, dalam melaksanakan pembangunan ini selama 5 tahun. Banyak hal-hal yang betul-betul saya sadari tidak akan berkenan ketika saya mengatakan seperti itu atau bertindak seperti itu. Melalui kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang tulus betul dari hati saya. Kalaupun itu keluarga aku tidak suka, terpaksa saya melakukan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf yang tulus di hadapan Bapak dan keluargaku sekalian. Dengan selesainya pentabisan gereja pada hari ini, saya selaku panitia mengatakan kepada anggota dewan dan majelis gereja bahwa kepanitiaan pada hari ini juga menyangkut tentang pembangunan akan berakhir bulan. Sekian, terima kasih. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati. Ketua Pembangunan Gedung Gereja Toraja Jemaat Pure, kepada Bapak diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita melangkah ke dalam laporan yang kedua dari Ketua Panitia Penabisan Gedung Gereja Toraja Jemaat Pure. Dengan kasih saya sebut namanya, Bapak Alparis Esos, disilahkan. Ya, terima kasih MC yang telah memberikan kesempatan kami selaku panitia pentabisan. Saya mohon maaf, mungkin tidak sama dengan laporan panitia pembangunan sekaitan dengan rincian keuangan, namun kami panitia pentabisan akan melaporkan secara rinci pemasukan dan pengeluaran pada laporan pertanggungjawaban kami kepada jemaat. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami kasihi Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Ketua 2 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, dengan hormat kami sebut namanya Bapak Pendeta Musa Sikombong MTH. Yang kami hormati Badan Pekerja Majelis Klasis Soletran, dalam hal ini Ketua Ibu Norista Kapolres TH. Yang kami hormati dan yang kami kasihi pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Pure, Bapak Pendeta Mikaroa STH, dan seluruh Majelis Gereja Toraja Jemaat Pure. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir bersama dengan kami dari berbagai jemaat dan klasis serta OIG. Yang kami hormati unsur pemerintah, hadir Bapak Camat Wali Trans Timur, dan unsur pemerintah lainnya, TNI Polri. Yang kami hormati orang tua kami, tokoh adat, Tomakaka, Baliara, Matua, dan sebutan lainnya. Yang kami hormati Bapak Ibu para undangan yang boleh menyempatkan diri hadir dalam acara syukur dan pentabisan Gedung Gereja Toraja Jemaat Pure. Selanjutnya saya mengajak kita sekalian tetap senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena tuntunan dan kasih-Nya, sehingga pada siang hari ini segenap jemaat dan keluarga boleh hadir di acara syukur pentabisan Gedung Gereja ini, hadir dengan penuh selamat. Perkenankan kami menyampaikan laporan singkat mengenai pelaksanaan ibadah syukur pentabisan Gereja Jemaat Pure. Kepanitiaan ini dibentuk sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh pimpinan Majelis Gereja Jemaat Pure pada tanggal 15 Desember 2021, dan dalam rapat kepanitiaan anggaran yang disepakati atau direncanakan yaitu 119.800.000, angka yang luar biasa bagi kami panitia. Namun puji syukur
400.000. Sumber dana dari partisipasi atau sumbangan dari jemaat Pure sendiri dan keluarga desa Tanete yang ada di perantauan. Juga berbagai aksi-aksi yang dilakukan oleh panitia, dalam hal ini seksi dana. Karena itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua rekan-rekan panitia dan kepada semua pihak yang boleh berpartisipasi, baik itu dalam bentuk pengumpulan dana juga dalam pelaksanaan acara, sehingga acara ini boleh berlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih kami selaku panitia terkhusus kepada Bapak Pendeta Musa Sitompong MTH selaku Ketua 2 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang telah melayani kita dalam ibadah syukur pentabisan sekaligus penabisan atau peresmian gereja kami. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta, juga kepada pemerintah setempat dan pihak keamanan TNI Polri yang telah memberikan kami ruang dan mengayomi dalam rangka pelaksanaan acara. Ucapan terima kasih kami selanjutnya kepada hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta yang sudah mengambil bahagia dalam ibadah pentabisan, terkhusus kepada Bapak Pendeta Mika 2 STH dan seluruh majelis gereja jemaat Pure, dan kepada Ibu Prastika Patalot TH, tempat kami banyak berkonsultasi selama persiapan acara pentabisan. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan panitia, jemaat tidak mengenal lelah, bekerja keras, berpartisipasi dan mensukseskan acara ini. Sekali lagi saya mewakili panitia menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Seperti kata pepatah mengatakan, tak ada daging tak reta, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama masa persiapan dan pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami selaku panitia menyampaikan permohonan maaf kami. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kekurangan dan kehilangan kami selaku panitia itu timbul oleh karena keterbatasan kami selaku manusia. Demikian laporan yang sempat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Selamat kepada kita warga jemaat atas pentabisan gedung gereja, dan atas nama pribadi menyampaikan selamat Hari Raya Natal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh terima kasih atas kesempatan ini. Demikianlah laporan Ketua Panitia Natal dan Panitia Penabisan Gedung Gereja Toraja Jemaat Pure. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, kita melakukan sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh Badan Pekerja Klasis Walendra dengan kasih sesebut namanya Ibu Pendeta Lorista Tapo STH. Padanya kami persilakan. Yang terhormat Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Pengurus Wilayah 1 Tanah Lumut, rekan-rekan pendeta yang hadir, Bapak Camat Walendra Timur, tokoh-tokoh adat, tokoh kakak, tokoh wanita, tokoh pemuda,
semua majelis gereja yang hadir, dan seluruh undangan bersama dengan warga jemaat Pure yang hari ini berpesta iman dalam penabisan gedung gereja jemaat Pure. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sebagaimana yang disampaikan tadi oleh panitia bahwa kurang lebih 8 tahun gedung gereja ini direncanakan kemudian terbangun, dan hari ini atas kuasa dan berkat Tuhan sehingga jemaat Pure boleh menyaksikan perkara besar, kuasa Tuhan yang luar biasa menyatakan bagi jemaat Pure hari ini dilaksanakan penabisan gedung gereja. Tentunya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam merencanakan dan memulai sesuatu pekerjaan terutama pembangunan tidaklah gampang, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pastinya sering diawali dengan rasa pesimis, bisa sia-sia, tetapi ternyata bahwa jejak-jejak langkah yang kita lakukan, yang kita lalui diberkati oleh Tuhan. Ya, para tokoh-tokoh gereja, para pendiri gereja yang mungkin masih hadir hari ini menjadi saksi sejarah bagi kita semua bahwa Tuhan berperkara bagi jemaat Pure, sehingga hari ini kita menyaksikan hal yang luar biasa. Demikianlah sambutan dari Badan Pekerja Klasis Solebrang. Kepada Ibu diucapkan terima kasih, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kita melangkah ke dalam sambutan yang kedua. Badan Pekerja Sinode Wilayah 1 Tanah Luwu. Dalam hal ini saya sebut dengan kasih namanya Bapak Pendeta Martin Lamida SPH, disilahkan. Ya, terima kasih kesempatan ini. Yang Ahmad Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada kesempatan ini, segenap majelis gereja dari berbagai jemaat dan denominasi yang hadir, yang kami hormati unsur pemerintah, hadir Bapak Camat Kabupaten Timur dan pejabat pemerintah yang lain, anggota DPRD Kabupaten Luwu yang sempat hadir, para pemangku adat dari berbagai komunitas adat yang sempat hadir, dan tidak mengurangi rasa hormat kami Bapak Ibu, para undangan, segenap warga jemaat sesuai dengan fungsi jabatan masing-masing yang kami hormati dan kasihi dalam Tuhan. Yang pertama, hari ini kita sungguh-sungguh menyatakan syukur yang luar biasa boleh melakukan ibadah pentabisan gedung gereja yang menurut kurun waktu, termasuk waktunya tidak terlalu lama, kurang lebih 5 tahun. Karena di tempat lain ada pembangunan gereja yang berpuluh-puluh tahun, tapi jemaat Pure sangat luar biasa dalam membangun gedung gereja. Dan karena itu dalam pentabisan gedung gereja pada hari ini, harapan ialah kita tidak hanya bahu-membahu sebagai warga jemaat dalam membangun gedung gereja ini. Setelah itu ditabiskan kita sudah puas. Tapi justru dengan selesainya penabisan gedung gereja ini, tugas dan tanggung jawab kita selaku warga jemaat, jemaat Pure, akan terus semakin ditingkatkan. So, apalah gunanya sebuah gedung gereja yang begitu megah, ya yang memang dalam perhitungan. Nah, biasanya kalau bangunan itu atau sebuah kegiatan, suatu kegiatan
termasuk partisipasi dalam bentuk-bentuk material itu juga menjadi catatan. Dan itu memang kalau kita mengamati pembangunan ini itu tidak kurang lebih 2 miliar. Tapi ada di 2 miliar mungkin kaget-kaget, tapi ternyata tidak. Dan ini dengan semangat, dan karena itu ke depan kiranya gedung gereja ini betul-betul digunakan secara maksimal. Kalau gedung gereja kita yang lalu kita katakan kecil, panas, sempit. Sekarang gedung gereja kita begitu besar, bisa memuat sekian ratus orang. Dan juga di dalamnya pasti sudah dingin karena sekian banyak unit AC yang sudah dipasang. Itu berarti ada alasan anggota jemaat untuk ibadah mak gereja sama palsu. Yo ke depan bidang kok madingin market itu madingin kan kita yang atur. Iya. Jadi ini menjadi tantangan bagi jemaat Pure dengan dibangunnya sebuah gedung gereja. Bukan hanya memeliharanya, tetapi pemanfaatannya dijadikan sebagai pusat persekutuan dalam membangun persekutuan dan pertumbuhan iman jemaat. Dako mina sucer di mana itu lasi pimpong lan gedung gereja kalau minggu waktu tomak catur sangat dipahami di kusto. Ya, jadi gedung gereja begitu besar, sakit antusias warga jemaat juga semakin besar untuk memanfaatkan gedung gereja ini sehingga kita tidak, saya katakan kita rugi membangun kalau kita tidak gunakan. Badan Pekerja Sinode Wilayah Sentanalu menyampaikan selamat merayakan Natal Desember 2022 dan selamat menyambut tahun baru Januari 2023. Mari kita jalan dalam sikap optimis iman bahwa Tuhan yang sudah menyertai kita yang lalu juga akan terus menyertai kita. Berani melangkah melalui jalan lain. Susite gedung gereja, kita berani melangkah melalui jalan lain untuk datang beribadah di sini, meninggalkan jalan lain yang kita lalui selama ini ketika hari Minggu. Sekian, terima kasih dan selamat siang. Demikianlah sambutan dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 1 dan 2 kepada Bapak, mengucapkan banyak terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita melakukan ke sambutan yang terakhir yang akan dibawakan oleh Bapak Camat Walendrang Timur. Dengan hormat tersebut namanya Bapak Ibrahim. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Yang saya hormati pimpinan BPS Gereja Toraja, yang saya hormati para hamba Tuhan, Bapak Pendeta, Bu Pendeta, bersama dengan seluruh majelis dari berbagai dominasi gereja yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati unsur pemerintah desa KDT, yang saya hormati pemangku adat yang hadir, yang saya hormati DPRD Kabupaten Luwu, bahkan semua rumpun keluargaku yang saya hormati dan yang saya kasihi. Izinkan kami selaku pemerintah Kecamatan Walendrang Timur menyampaikan yang pertama, bahwa acara pentabisan gedung gereja pada siang hari ini Nakuato Bure Marwaliu. Lalu yang kedua, gedung gereja yang dibangun Mambaloliu. Ya Toba Sabure. Selanjutnya tentu atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kecamatan Walendrang Timur menyampaikan selamat kepada jemaat Bure yang telah melakukan pentabisan gedung gereja pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya gedung gereja ini iman semakin bertumbuh bagi anggota jemaat dan juga Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal 25 Desember tahun 2022. Selamat menyongsong tahun
tahun baru 1 Januari 2023. Pura semua pada motor. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kita berdiri bersama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung pujian bersyukur Bapa. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih atas ketenangannya dan selamat siang. Dalam hal ini lelang akan dipandu dengan kasih saya sebut namanya Bapak Yusuf Parante SH, disilakan. 3 juta. 3 juta satu kali. 3 juta satu kali. Barang komite di keluarga. Sama. Budak-budak dari keluarga mama. 1 kali, 2 kali. 3 kali. Kalau dari kelompok 1 sama semua isinya ada babi dan berbagai macam bidang. Kita veteran kau. Tak bang seorang veteran kau. 3 juta satu kali. 3 juta satu kali. 2 kali. 2 kali. 500 2 kali. 2 kali. 3 kali. Hampir 10 juta, kurang lebih 10 juta. Ya, siapa yang tahu agak? Bapak tong 5 juta. Dan aku dinari aku di sini kira dia tidak boleh lagi. 7.500. Penawar 2 juta bilang. Kelompok dia nanti mati. Oh, kelompok juga ada ya. Iya. Sumbangan 2 kali. 1,5 kali. Serai. Umpas sakit boleh lan katuami. Kepada pendeta-pendeta yang pernah melayani di Jemaat Duren, saya sebut dengan kasih namanya satu persatu. Ibu Pendeta Alfida Rombe Bunga STH, silakan naik ke atas panggung.
Yang kedua, Ibu Pendeta Sulistia Saru STH. Yang ketiga, Bapak Pendeta Mikaroa STH. Kepada ketiga para hamba-hamba Tuhan, dengan kasih kami persilahkan untuk naik ke atas. Bersama, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Di mana ya Tuhan, dari pagi hingga sore hari ini, kami sungguh merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah bersama-sama dengan kami dalam ibadah syukur pentabisan gedung gereja jemaat-Mu. Semuanya itu boleh berjalan ya Tuhan oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mendasari semuanya itu, berkat Tuhan lewat jemaat-Mu di sini bersedia untuk kami nikmati. Tuhan tetap memberkati, boleh menjadi kekuatan baru bagi kami. Juga teringat saudara-saudara kami yang dalam kekurangan, Tuhan tetap peliharakan mereka agar kami sama-sama dapat. Amin. Bahwa di depan konsistori, di sebelah kanan saya dan di luar adalah makanan khusus. Di sebelah kiri saya adalah makanan umum. Saya ulang sekali lagi, di depan konsistori, di sebelah kanan saya dan di luar adalah makanan khusus, dan yang ada di sebelah kiri saya adalah makanan umum. Kami selaku pemandu acara pada siang hari ini, apabila ada kata-kata yang tidak sesuai, tidak berkenan di hati orang tua saudara-saudari semua, kami mohon maaf. Kami adalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Keluarga besar Jemaat Pure mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati.